Iya, kalau konteks Sumitronomics itu tetap menurut saya sih harus dibawa pada situasi hari ini ya. Jangan kemudian kebijakannya itu benar-benar Sumitro. seperti pada waktu eranya Pak Sumitro gitu ya, yang digagas itu ya. Seberapa hebat sih Purbaya dengan Sri Mulyani? Kehebatan Pak Purbaya ini ya, dalam konteks lebih kepada aspek politik sih. Dia diterima di mana-mana kan. Harus mampu memberikan data, informasi yang memang itu benar terjadi di masyarakat. Beliau juga harus juga kan mengakomodasi quote and quote ya ide-ide. Kalau kita bicara Astacita tentu tidak akan lepas juga dari ide-idenya Pak Sumitro pada saat itu kan begitu ya. Dan kalau itu mau diterjemahkan. Saya kok Pak Prabowo mulai ngomong soal Sumitronomics. Nah, mungkin Pak Menko Purbaya bisa nggak sih menjelaskan apa sih ini Sumitronomics ini? Iya, kalau konteks Sumitronomics itu tetap menurut saya sih harus dibawa pada situasi hari ini ya. Jangan kemudian kebijakannya itu benar-benar Sumitro. seperti pada waktu eranya Pak Sumitro gitu ya, yang digagas itu ya. Bahwa itu ide dasarnya dari Pak Sumitro, kita oke-oke saja kan. Memang Pak Sumitro adalah begawan ekonomi Indonesia. Saya rasa tentu ide-idenya sangat cemerlang begitu. Tapi ya konteks hari ini itu juga harus dibawa gitu ya. Di dalam banyak aspek ya. Ada Danantara gitu ya, dan seterusnya itu yang katanya digali itu juga berasal dari pemikiran beliau ya, waktu terutama menjadi penasihat ekonomi di Malaysia ya. Seperti itu. Jadi poinnya adalah nah ini menteri baru gitu ya, tentu beliau juga harus juga kan mengakomodasi quote and quote ya ide-ide. Kalau kita bicara Astacita tentu tidak akan lepas juga dari ide-idenya Pak Sumitro pada saat itu kan begitu ya. Dan kalau itu mau diterjemahkan ya dengan kebijakan di sisi fiskal, menurut saya sejauh itu bisa menjawab tantangan ekonomi saat ini ya, konteks saat ini itu sah-sah saja begitu. Tapi memang ya tidak mudah juga gitu ya. Tadi kayak misalkan bicara soal ketika kita nanti ternyata desain postur fiskal kita 2026 ya, dengan menteri baru ini ternyata hampir sama dengan yang disodorkan oleh Bu Sri Mulyani kemarin. Sama aja. Iya, menurut saya sama aja gitu ya. Ya sebetulnya reshuffle menjadi kurang nendang ya bagi katakanlah optimisme perekonomian ke depan gitu. Ya hanya nunggu waktu saja gitu, nunggu waktu diumumin pertumbuhan 5% lagi gitu ya. Terus situasi-situasi juga nggak akan banyak berubah gitu. Nah sehingga salah satu yang menurut saya penting untuk bisa dilakukan justru pada saat ini ketika beliau baru terpilih ini adalah bagaimana kemudian menggeser reposisi anggaran tadi. Tadi Huda udah banyak bicara soal sisi penerimaannya. Di belanjanya itu sudah kita tahu MBG itu akan sulit lah dilaksanakan dengan model kayak gitu. Dan sebetulnya hampir semua ya akademisi, ekonom, saya rasa orang awam pun juga akan bicara bahwa udahlah Pak, kalau memang tidak bisa 82 juta itu dalam tahun depan, nggak perlu 82 juta juga saya rasa rakyat bisa nunggu. Yang penting jangan ada yang keracunan, pelaksanaannya juga bagus gitu ya. Hal kayak gini tuh menjadi penting gitu. Dan lebih penting lagi banyak juga anggaran-anggaran yang sepertinya itu tidak terdistribusi secara quote and quote berkeadilan ya antar sektor. Itu yang kemudian menjadi problem nanti ke depan gitu ya. Isu kemarin itu kan isu yang aspek keadilan gitu. Kalau keadilannya itu nggak dijawab, itu bisa muncul lagi. Kira-kira seperti itulah situasinya. Pertahanan Mas, pertahanan. Pertahanan besar sekali juga gitu. Misal kita juga non-blok kan. Kita non-blok ini, kita fair kan, kita katanya kita nggak akan perang kan, bahwa ada level tertentu ya, minimum level of defense yang harus dipenuhi itu benar gitu ya. Tapi cara pemenuhannya itu juga tidak harus sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya gitu. Kalau kemudian defense di dalam sendiri ya, rakyatnya lapar, nggak bisa dikendalikan kayak gitu, ya harus balance dong gitu. At least ya yang lapar jadi kenyang, dan kemudian kita juga aman dari serangan negara lain ya. Kalau itu dengan diplomasi sih insya Allah aman gitu kira-kira. Mas, ini terakhir Mas, sebelum saya sudah tutup, seberapa hebat sih Purbaya dengan Sri Mulyani? Dan mungkin Pak udah juga bisa menyampaikan, Mas Eko juga. Oke, saya dulu ya. Kalau menurut saya begini, kehebatan Pak Purbaya ini ya dalam konteks lebih kepada aspek politik sih. Dia diterima di mana-mana kan. Dari era SBY beliau juga dipakai quote and quote gitu ya. Dalam konteks beliau ada di Ken ya. Terus kemudian di era Pak Jokowi bersama Pak Luhut gitu ya. Itu juga berbagai ide-idenya digunakan oleh pemerintah. Nah, saatnya sekarang
kemudian di era Pak Prabowo ya sebelumnya di LPS gitu ya, dan kemudian sekarang ide-idenya coba mau dipakai juga gitu ya oleh Pak Presiden. Saya rasa ini adalah salah satu bentuk kemampuan untuk beradaptasi ya di berbagai karakter kepemimpinan dan pergantian kepemimpinan. Itu nggak gampang loh gitu ya. Tidak di-image-kan ke satu rezim saja gitu. Itu juga nggak mudah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi modal ya untuk beliau juga bisa diterima di dunia internasional seperti Bu Sri Mulyani begitu ya, diterima di pasar dan diterima di masyarakat gitu. Tiga-tiganya harus dia balance gitu. Kalau enggak ya nanti situasinya sama aja gitu ya. Ekonomi nggak baik-baik juga gitu kalau nggak bisa membalance ketiga kemampuan tersebut begitu. Sudah. Ya, kalau saya rasa sebenarnya setiap individu kan ada kelemahan, ada kelebihan gitu kan ya. Bu Ani dengan segala kelebihannya juga pasti ada kekurangannya gitu kan. Yang kita harapkan dari Pak Purbaya adalah Pak Purbaya itu harus mampu memberikan data, informasi yang memang itu benar terjadi di masyarakat. Kita tidak ingin sebenarnya kita seperti Chili di tahun 2019 ketika itu ada demo besar hingga memunculkan Chilean paradox gitu kan. Nah, pada saat itu yang terjadi adalah memang kelas menengah ini dihimpit gitu kan. Terus kemudian kalau kita lihat dibicarakan pertumbuhan ekonomi bagus, tapi di sisi grassroots-nya bermasalah. Nah, kita berharap Pak Purbaya itu mampu memberikan data yang sebenarnya dengan ya tadi ya sekoboynya dengan gitu ada kan. isinya tapi ada isinya gitu kan, aksi koboynya, aksi belak-belakannya gitu kan, filternya dan sebagainya. Itu saya rasa sebenarnya kita berharap Pak Purbaya mampu memberikan kondisi yang sebenarnya dari perspektif yang mungkin selama ini Pak Prabowo ini kan selalu mendapatkan bisikan-bisikan bisikan positif ya, bisikan-bisikan yang menurut saya janji surga gitu kan. Saya bangun pagi cerah kok, gitu. Mana Indonesia gelap dan sebagainya. Nah, itu yang saya harap sebenarnya Pak Purbaya mampu memberikan hal tersebut. Yang selama ini kalau kemarin Bu Ani bercerita bahwa BPS sekian nih, saya percaya BPS gitu. Nah, kita berharap berbeda nih Pak Purbaya. Mungkin karena Pak Purbaya mungkin lama berkecimpung di dana reksa, mungkin di LPS juga kerjaannya kan riset data ya, dan tanda kutip kan mengaudit sebelum mereka melakukan bailout kan. Nah, mungkin bisa jadi senjata juga gitu kan, bahwa ini keadaan seperti ini nih Pak gitu. Kita harus melakukan A, B, C dan D gitu. Nah, itu saya harap sebenarnya muncul di situ. Nah, ini yang kita banyak berharap dari Pak Purbaya. Tapi yang namanya manusia tidak boleh berharap terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi jatuhnya juga sakit. Itu aja. Oke, baik.